mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mafia Detective Games. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi kognitif melalui analisis jabatan dan rekrutmen. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis dan logis. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kerjasama tim dan komunikasi. Dan yang terakhir ada mengembangkan keterampilan problem solving dalam situasi nyata. Lalu pengertiannya adalah apa itu Mafia Detective Games? Jadi Mafia Detective Games adalah sebuah permainan peran atau role play berbasis investigasi dan deduksi yang dirancang untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, kerjasama tim, serta komunikasi melalui simulasi kasus nyata. Game ini mengadaptasi konsep klasik permainan mafia yang populer di berbagai negara, namun dimodifikasi dengan konteks pembelajaran dan dunia kerja. Lalu ada konsep dasar permainan. Jadi setiap pemain mendapatkan peran antara sebagai mafia atau tim rekrutmen yang akan diberikan secara rahasia. Identitas peran tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, dan pelanggaran aturan ini akan menyebabkan eliminasi langsung dari permainan. Lalu permainan berlangsung dalam beberapa siklus yang terdiri dari fase malam, yaitu mafia melakukan eliminasi secara diam-diam, dan yang kedua ada fase siang dengan diskusi dan voting untuk menebak atau mengeliminasi siapa mafianya. Lalu media yang digunakan untuk melakukan game tersebut yaitu ada laptop, proyektor, koneksi internet, sound, mentimeter, barcode peran, dokumentasi kertas kasus, ballpoint, dan kertas. Lalu ada pembagian peran. Peran dipilih oleh tim casing dengan diberikan melalui barcode, lalu dipindahi dan disimpan di HP masing-masing. Yang pertama ada mafia. Mafia terdapat 9 orang. Mafia ini mengetahui karyawan dengan data palsu, lalu juga mengecoh tim rekrutmen dalam pemecahan kasus. Lalu mafia juga dapat mengeliminasi pemain yang mengancam dirinya akan tereliminasi. Lalu yang kedua ada tim rekrutmen, yaitu seseorang yang tidak menjadi mafia. Tugasnya adalah memecahkan kasus yang diberikan oleh tim teaching, lalu juga berusaha mengeliminasi mafia agar mempermudah pemecahan kasus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya aturan dari permainan ini itu yang pertama, peran bersifat rahasia, hanya diri kita yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua, bagi siapa yang membocorkan peran itu akan dieliminasi. Yang ketiga, saat fase malam hari, semua pemain wajib menutup mata dan menundukkan kepala. Yang keempat, saat mafia melakukan eliminasi, tidak boleh ada suara yang terdengar, hanya dilakukan dengan menunjuk orang yang dipilihnya. Yang kelima, voting dilakukan secara individual. Yang keenam, pemain yang sudah tereliminasi tidak boleh berkata dan bertindak apapun. Yang ketujuh, jawaban mengenai kasus harus disertai dengan alasan dan dokumen pendukung, serta dimasukkan pada map yang berbeda dengan map kasus yang awal. Yang terakhir, jangan terlalu serius dalam mempermainkan peran supaya tidak memicu terjadinya konflik. Adapun rangkaian dari gamesnya, yang pertama ada opening game selama 3 menit di mana narator itu membacakan aturan permainan, kemudian membagikan peran melalui scan barcode kepada semua orang, dan narator membacakan narasi kasus serta membagikan map mengenai kasus yang harus diselesaikan. Yang selanjutnya ada inti dari games ini, yaitu selama 25 menit, di mana permainan dilakukan selama 2 ronde. Permainan dimulai dengan melakukan diskusi awal mengenai kasus yang sudah disampaikan, yang dilakukan oleh semua orang selama 3 menit. Yang pertama, fase malam pertama tiba, mafia mulai memilih 3 orang yang akan dieliminasi. Selanjutnya, siang hari pun tiba, narator mengumumkan 3 orang yang tereliminasi. Selanjutnya, semua orang kembali melakukan diskusi kembali selama 5 menit. Selanjutnya, semua orang melakukan voting terhadap satu yang dicurigai sebagai mafia
menggunakan Mentimeter. Selanjutnya, narator mengumumkan 2 orang yang tereliminasi dan diakhiri semua orang kembali melakukan diskusi terhadap kasus dalam waktu 2 menit. Jadi, langkah-langkah tadi itu dilakukan secara berulang dari ronde 1 ke ronde 2. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai closing dari game ini. Yang pertama, tim teaching menilai hasil jawaban dari para pemain. Selanjutnya, akan ada pengungkapan pemain yang menjadi mafia dalam game tersebut. Kemudian yang terakhir, akan ada pengungkapan pemenang, apakah yang menang tim rekrutmen atau mafia. Selanjutnya ada pun dokumentasi dari kartu peran yang kita buat, yaitu yang pertama ada tim rekrutmen dan yang kedua ada mafia sendiri. Selanjutnya, ada pun kelebihan dan juga kekurangan dari metode pembelajaran kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu melibatkan semua siswi dan siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah secara langsung. Kemudian yang kedua, mengasah kemampuan berpikir kritis saat menyelidiki dokumen dan mencari kandidat palsu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam diskusi kelompok, bernegosiasi, dan meyakinkan saat melakukan voting. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan aspek kognitif berupa analisis dokumen, kemudian dalam aspek sosial berupa kerjasama tim, dalam aspek emosional berupa manajemen konflik. Dan kemudian kelebihan yang terakhir yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi karena metode berbasis game akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan memotivasi siswa. Kemudian ada pun kekurangan dari metode kali ini. Yang pertama, alokasi waktu yang terbatas, mungkin tidak cukup untuk pemahaman yang mendalam. Kemudian yang kedua, membutuhkan persiapan yang detail. Contohnya seperti membuat dokumen palsu, barcode peran, Mentimeter, dan kerumitan teknis dan lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu sulit menilai kontribusi individu secara adil dan akurat. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah metode mafia detektif game ini merupakan strategi pembelajaran aktif dan partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui pendekatan berbasis permainan investigasi. Metode ini mampu mengasah keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerjasama tim, serta membangun suasana belajar yang interaktif untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Meski demikian, metode ini tetap membutuhkan perencanaan teknis yang matang dan pengelolaan waktu yang efisien agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.